Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, di vlog aku kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang kegiatan aku hari ini, yaitu bersih-bersih kulkas. Dan aku juga sekalian mau food preparation ya. Nah, sebelum aku bersih-bersih kulkas, aku akan memindahkan isi atau barang-barang yang ada di dalam kulkas. Jadi biar lebih mudah untuk aku membersihkannya. Nah, ini aku lagi membilas freezer ya. Ini namanya freezer. Jadi aku mau membilas freezer ini dengan kain lap. Nanti kain lapnya ini akan aku ganti-ganti ya. Jadi hari ini tuh beberapa kain lap aku gunakan untuk mengeringkannya karena aku nggak mau air dari kulkas ini meleleh ke lantai. Jadi alhamdulillah ya, kulkasku ini nggak terlalu banyak saljunya, jadi nggak susah gitu ya. Aku mematikan kulkasnya itu tadi malam sebelum tidur, jadi pas pagi sudah bisa aku bersihkan. Dan ini tuh nggak terlalu repot ya, karena saljunya memang nggak terlalu banyak kulkas jenis ini gitu. Nah, ini aku menggosok pinggiran kulkasnya atau dinding-dinding kulkasnya menggunakan spons ya. Ini spons yang baru aku beli gitu ya. Kebetulan aku mau digunakan untuk mencuci piring, tapi karena hari ini kebetulan aku bersihin kulkas, jadi aku pakailah perdana. Nah, ini aku melap bagian samping-samping kulkas, yaitu dinding-dinding samping kulkas. Nah, seperti ini. Oh ya, abaikan itu celana bekas yang aku taruh di bawah kulkas ini ya. Jadi biar nggak netes-netes gitu ya airnya, biar nggak kotor. Nah, ini aku tangan sebelah sambil pegang HP, tangan sebelahnya sambil ngangkat-ngangkat barang. Nah, ini yang bagian bawahnya lagi gantian ya, mau aku bersihkan. Kalau yang bagian atas tadi udah bersih, alhamdulillah. Ini bagian bawah aku keluarin dulu barang-barangnya dan juga rak-raknya karena mau aku cuci gitu. Nah, ini tuh agak bandel ya, ini tuh bekas sirup-sirup teman-teman, karena anak-anak aku tuh suka bikin sirup gitu. Jadi agak kotor di bagian ini, tapi alhamdulillahnya nggak nempel gitu ya. Jadi karena sering aku bersihkan, jadi nggak pernah sempat yang nempel banget gitu, nggak ya, syukurnya. Tapi biasanya kalau untuk sirup merah itu biasanya agak bandel ya. Aku juga kurang tahu itu kenapa sirup merah lebih bandel dari yang oranye, entahlah. Kita juga nggak tahu kan bahannya apa, mungkin karena gula asli gitu, jadi dia mengkaramel gitu ya, bisa jadi. Nah, ini aku cuci sponnya, kotor kan tuh, kelihatan sekali kotornya. Ini tuh hampir 2 bulan nggak ada dibersihkan ya teman-teman, ya Allah, kotor sekali. Maaf ya teman-teman, jangan ditiru. Harusnya ini tuh harus dilap-lap gitu, dibersihkan. Tapi biasanya aku sebelum food prep itu aku lap-lap aja ya, nggak sampai detail kayak gini aku membersihkannya. Ini sekali-sekali ya dibersihkan secara detail, karena aku tuh kurang suka kalau misalkan aku cabut kan, terlalu sering dicabut, dia kan jadinya kurang dingin gitu. Ini aja kemarin ya, aku bikin video ini kapan ya, sekitar beberapa hari yang lalu gitu ya, jadi cuman baru aja aku edit sekarang. Nah, ini tuh kemarin itu masih sampai hari ini tuh dinginnya nggak sedingin yang waktu belum dibersihkan. Jadi kulkasku ini tuh kalau misalkan baru selesai dibersihkan itu dinginnya nggak terlalu ini, kecuali aku full kan gitu ya. Dan sayur di dalamnya juga nggak terlalu banyak, jadi aku malas ya ngefullinnya. Tapi ya air putihnya kata anakku kurang dingin, gimana dong. Emaknya mau berhemat listrik, anaknya bilang kurang dingin. Pernah sih aku fullin gitu ya, jadi telur-telur itu sampai beku gitu ya, jadi aku nggak mau lagi, kapok pokoknya. Nah, ini sudah ini ya,
ini lagi ngapain ya? Ntar ya aku lihat lagi. Agak ngeblank ini teman-teman, soalnya videonya beberapa hari yang lalu, jadi aku agak lupa ingat. Nah ini aku ngambil lap di tempat aku naruh lap itu tadi. Nah ini sudah berapa kali ganti ya lapnya ya. Ini bagian ini lap kering, untuk lap basahnya sudah. Jadi ini tuh untuk yang bilasan pertama aku menggunakan lap basah, terus yang kedua aku menggunakan lap kering. Enggak teman-teman, ini bilasan ketiga ya. Bilasan pertama menggunakan spons, dan itu tuh tanpa sabun ya teman-teman. Bilasan kedua lap basah, dan bilasan ketiga lap kering. Nah ini abaikan stiker kulkas aku, ada putih-putihnya gitu. Aku juga nggak ngerti ini kenapa, apakah bekas minum-minuman anak-anak aku, entahlah. Nah ini dia, sudah bersih kulkasnya. Alhamdulillah, sudah siap untuk naruh makanan. Nah ini waktunya aku mencuci di sini ya, di bagian apa ini namanya, rak-raknya gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu kotor, cuman aku aja yang pengen nyuci karena memang sudah 2 bulan nggak dicuci gitu ya. Aku emang suka gitu ya, jadi kalau misalkan udah berapa bulan gitu aku ingat-ingat langsung aku cuci. Padahal sebenarnya dilap aja bersih, cuman aku takutnya ada bekas susu biasanya ya. Kalau anak aku bikin susu itu susunya nempel di susu kayak kental manis gitu kan, biasanya nempel di kaca-kaca ini. Jadi aku harus ekstra rajin untuk mencucinya, takutnya nanti kan dia bisa berkarat gitu ya kalau misalkan aku malas untuk mencuci dan membersihkannya. Ini aku tiriskan di sini, ya abaikan ya itu yang agak berantakan gitu ya bagian ini. Nah ini bagian rak yang di bagian pintunya aku cuci juga. Nah untuk rak bagian pintunya seperti ini ya teman-teman penampakannya. Jadi kalau aku lihat kulkas-kulkas yang lain itu kan kaca gitu ya, sementara kulkas aku tuh seperti ini. Aku juga nggak tahu ini model seperti apa, entahlah. Tapi yang pasti kulkas aku ini tuh kecil ya teman-teman, tapi 2 pintu. Aku juga nggak tahu. Dulu waktu aku pertama beli, aku tuh naksir sama modelnya itu ya teman-teman, lucu gitu ya. Kok ada ya kulkas 2 pintu tapi kecil. Biasanya kan kulkas 2 pintu itu kan besar. Nah ini kecil, jadi aku langsung serap aja gitu ya, langsung suka gitu. Ternyata oh seperti ini, dan kata suami dan anak-anak aku kulkas ini tuh kurang besar, tapi bagi aku cukup aja karena mereka itu kan suka bikin kayak es gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk ikanku udah penuh, aku habis belanja mingguan kayak gini ya, aku tuh nggak bakalan ada tuh tempat untuk space untuk naruh es batu gitu ya. Jadi anak-anak aku tuh ngeluh nggak bisa buat sirup gitu ya. Terus tempat naruh botol minumnya juga cuman ada 1 tingkat aja, yang di rak bawahnya nggak bisa naruh botol. Jadi mereka protesnya di situ teman-teman. Jadi mau gimana lagi ya, emang aku sebenarnya lebih suka yang kecil kayak gini ya, mini gitu ya. Nggak jadi berantakan, nggak berhamburan gitu ya. Jadi aku belanjanya juga nggak harus nyetok banyak itu kan. Kayak sekarang ini kan belanjaan aku tuh nggak banyak teman-teman, sedikit aja karena kan aku nggak terlalu suka ini ya harus masak tiap hari tuh enggak. Jadi aku biasanya tuh masak tuh pas anak-anak libur tuh aku semangat masak, tapi pas mereka sekolah, jadi mereka tuh kan ada yang makan di sekolah, ada yang cuman sanggup uang jajan aja gitu ya, anak aku yang 2 itu. Jadi di rumah itu kadang aku kalau masak banyak itu mubazir gitu ya teman-teman. Jadi pagi tadi aja aku tuh masak ikan patin itu separoh. Jadi aku beli 1 ekor itu kan aku bagi 2. Nah 1 bagian itu separoh itu aku goreng pagi tadi sampai malam ini baru habis teman-teman. Jadi kan aku pas dubbing ini pas malam ya. Jadi pagi tadi aku masak, malamnya baru habis. Jadi sekarang aku lebih hemat untuk belanja dapur, masak pun juga yang simpel-simpel aja. Tapi ada tapinya teman-teman, anak aku itu sekarang jajannya agak boros gitu.
itu. Jadi kalau untuk makanan sehari-hari kami hemat, tapi maksudnya untuk yang belanja ngisi-ngisi kulkas gitu ya, nyetok belanja mingguan gitu lebih hemat. Kemarin aku habisnya aja 150.000 aja belanja mingguan gitu ya, tapi hari ini aku nggak nggak aku up hari ini ya, belum aku edit, aku pisahin aja video belanja mingguan aku, takutnya nggak cukup gitu ya, durasinya kepanjangan, jadi ya jadi curhat. Jadi untuk sekarang ini belanja mingguan hemat, tapi jajan anak agak gitu ya, tapi ya insya Allah ada aja ya rezekinya, daripada anak aku kurus kering kelaparan nggak makan gitu, dia juga yang lemes nanti, kasihan dia itu kan calon penerus masa depan bangsa. Masa depan kami juga yang akan ngerawat kami ketika kami tua. Jika mereka nggak sehat, terus nggak pinter gitu ya, otaknya nggak cerdas gara-gara makanannya nggak bergizi, kan kami juga yang rugi sebagai orang tua. Seperti itu. Aduh, aku kok jadi curhat, maaf ya teman-teman. Jadi aku tuh memang prinsipnya seperti itu ya. Rezeki itu insya Allah ada aja gitu ya. Yang penting karena rezeki itu kan dititip untuk anak-anak kita melalui tangan kita sebagai orang tua, seperti itu. Jadi ceramah ya Allah. Maaf ya teman-teman, aku tuh kalau udah masalah anak itu sudah agak-agak sensitif gitu ya. Jadi harta yang paling berharga itu kan anak-anak ya. Jadi kalau misalkan mereka untuk uang jajan dan segala macam itu kan selama masih untuk makan dan normal-normal aja gitu ya, nggak masalah. Jadi setiap pulang sekolah aku nanya, nah tadi di sekolah makan apa, jajannya apa, jangan lupa ya jajannya kalau bisa yang ada nasinya, seperti itu aku ngomongnya teman-teman. Jadi sebagai ibu lumayan cerewet juga ya. Tapi aku sama anak-anak aku tuh komunikasinya memang sangat intens ya teman-teman. Meskipun mereka itu sudah SMP, aku tuh selalu nganggap mereka itu kayak teman aja gitu ya. Jadi dia kadang ceritain teman-temannya, ceritain teman cewek, teman cowok, begini begitu, aku dengerin aja curhatnya, selama itu masih wajar dan normal gitu. Aku nggak mau seperti kayak menggurui gitu, nggak mau teman-teman. Aku maunya mereka menganggap aku sebagai tempat curhat, menganggap aku sebagai tempat berbagi yang baik, supaya mereka merasa nyaman kalau ada di dekat aku, nyaman bercerita dengan aku. Kadang aku juga ledekin juga. Terus kalau aku marah-marah juga kadang aku sambil kayak masih batuk. Kalau marah pun aku kadang-kadang bahasanya aku balik ya teman-teman. Misalnya aku kesel, aku tuh ngomongnya ya Allah, Masya Allah gitu ya, beruntungnya aku punya anak hari ini, ya Allah pintar banget kelakuannya, padahal sebenarnya aku kesel. Teman-teman ada nggak sih yang sama kayak aku, kalau misalkan ngomelin anak itu pakai bahasa tuh kebalikannya gitu ya teman-teman. Karena bagi aku kata-kata itu adalah doa ya. Kalau misalkan aku ngomong yang jelek-jelek tentang mereka, aku takutnya kata-kataku nanti bakal diijabah gitu ya. Jadi aku nggak mau teman-teman, kesal-kesalnya aku kata-kata yang keluar itu ya yang baik-baik aja gitu ya, padahal dongkol juga hati ini. Masya Allah. Nah ini sudah bersih ya teman-teman, aku balikin lagi botol-botolnya. Sebenarnya ini aku udah food prep ya, udah aku taruh, cuman untuk video food prepnya di next video aja ya teman-teman. Kalau gitu sudah dulu ya video aku untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.